semuanya sehat semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, salah satu memimpin untuk berdoa. Silahkan. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak sudah memimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, coba cek kebersihan masing-masing dari tempat duduk kalian. Barangkali di selasar atau di sisi samping bangku ada sampah, bisa diambil. Sudah, Bu. Sudah bersih? Sudah. Nah, cek kerapian kalian. Coba. Sudah rapi? Sudah siap? Sudah. Sudah semuanya ya? Sudah. Oke. Berarti sudah siap mengikuti pelajarannya Bu Niti. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Saya akan presensi dulu ya. Agnesi, Hadir, Bu. Ajeng, Hadir. Amanda, Hadir. Anissa, Hadir. Cici, Sakit. Sakti, Devi, Hadir. hadir. Dia, Hadir. Dwi, Hadir. Karnia, Dianindra, Dispen. Dispen, Emilia, Fernanda, Hadir. Vindi, Gendis, Hadir. Inestia, Hadir. Intan, Izin, Bu. Isnaini, Zenita, Hadir. Keisha, Izin. izin. Hovifa, Hadir. Lintang, Hadir. Lutfi, Hadir. Maulida, Hadir. Maya, Hadir. Meida, Hadir. Meli, Hadir. Nafisatun, Hadir. Rasio, Sakit. Suket ya. Raya, Hadir. Rizviana, Hadir. Sania, Sakit. sakit. Sela, Hadir. Selvi, Hadir. Tiara Ayu, Hadir. Vira, Hadir. Wulan Sari. Hadir. Oke, mudah-mudahan yang ada acara dan kegiatan lancar dan yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran juga, nanti ada kesepakatan, ya. Nah, di sini kesepakatan kelas yang sudah pernah berjalan atau pembelajaran hari ini sudah ada dua ibu nih menghargai yang sedang berbicara, menjaga kebersihan. Nah, silahkan nambahi dari kalian teman-teman semuanya. Tidak tidur. Tidak tidur. Ya, nomor 3. Berarti ketika pembelajaran tidak diperbolehkan tidur. Terus Tidak yang makan. Tidak diperbolehkan makan. Ingatannya kita wajib jawab. Oh ya, aktif. Berarti pembelajaran aktif dan tidak makan. Tidak tidur berarti selama kegiatan harus mendengarkan. Ya, oke. Tidak makan juga ya. Tadi kesepakatan. Semua sepakat untuk kesepakatan pembelajaran hari ini? Sepakat. Oke. Baik, selanjutnya ini ada yel-yel. Masih ingat yel-yelnya? Jika ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, CBE Jaya. Oke? Ya. Biar apa nantinya? Biar kalian tetap semangat menjalani pembelajaran pada hari ini, ya.
Oke, are you ready? Ready. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat CPM Jaya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Masih ingat gak? Masih. Coba. Silahkan berdiri semuanya. Yes. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silahkan bisa duduk kembali. Setelah ini, silahkan kalian bisa mengikuti kegiatan ada teknik mindfulness ya. Jadi nanti kalian berhenti sejenak, stop ya, untuk merelaksasi. Mungkin dari pagi kalian sudah reward, bangun untuk sarapan, belum sempat dan sebagainya, ke sekolahan dengan perjalanan 30 menit dari rumah dan sebagainya ya. Punya reward, entah itu berbagai macam kondisional kalian. Nah, di sini kita akan merelaksasi sebentar, yaitu dengan menggunakan teknik stop mindfulness. Ya, diikuti bagaimana arahan dan gerakannya ya. Iya, Bu. Oke. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat
Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Gimana perasaannya setelah tadi mengikuti teknik stop yang dipandu dari PPT? Lebih rileks. Ibu lihat ada yang nangis. Apa perasaannya Mbak tadi? Sedih. Kenapa sedihnya? Kebawa perasaan. Mungkin kata-kata yang terima kasih untuk diriku gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kita udah capek banget sih kayak gini gitu. Selama ini sudah banyak banget kegiatan yang sudah kita lalui gitu ya. Iya. Karena kebawa perasaan jadinya mungkin ada yang sedih ya. Terima kasih pada diriku ya, diri kita semuanya karena sudah sekuat ini ya. Kalian sudah bisa melaksanakan aktivitas yang sangat luar biasa mulai dari pagi sampai dengan sore petang ya. Mudah-mudahan nanti lebih rileks lagi, kalian lebih semangatnya nambah. Oke?
Oke. Baik, pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari apa ya? Teks berita, bagian pengertian ya. Waktu itu sama karakteristik. Nah, dari situ kita sudah mempelajari tentang pengertiannya, karakteristik dari berita itu sendiri. Nah, di pertemuan hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita dan struktur dari teks berita. Itu. Nih ya. Struktur dan juga unsur-unsur dari teks berita. Selama ini kalian sudah pernah mengetahui apa itu adik Simba? Sudah pernah dengar? Dengar ya, pernah. Sudah pernah. Nah, dalam minggu pekan ini berita yang paling populer kalian apa? Sudah mendengarnya atau melihatnya, menonton di televisi barangkali atau di TikTok seliweran? Pendaki hilang. Pendaki hilang. Naomi, ya betul. Naomi itu asalnya dari Semarang. Nah, nanti berarti kita akan pelajari tentang berita, tentang strukturnya juga. Nah, kalau untuk adik Simbanya sendiri di SMP mungkin sudah pernah mendengarnya? Sudah ya? Atau 5W1H biasanya? Apa itu adik Simba? Apa, gimana, siapa, kenapa, mengapa. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, ya itu baru betul. Jadi di dalam sebuah teks berita itu mengandung unsur adik Simba. Nah, kalau menurut kalian di dalam berita tidak ada adik Simba, gimana jadinya? Bukan berita, bukan teks berita. Bukan berita, tapi masuknya apa? Argumen. Ya betul, itu baru opini atau argumentasi. Maka dari itu di dalam teks berita harus memuat unsur dari adik Simba. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti kalian mampu menjelaskan unsur berita dengan benar. Ya. Yang kedua, mampu memahami struktur berita dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu menganalisis unsur dan struktur berita dengan tepat. Itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai ke materi, kalian siapkan HP-nya. Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu, ya. Kita akan bermain quiz pretest menggunakan Quizizz. Silakan dibuka menggunakan HP. Ada kuota? Aman? Ada ya. Ya. Belakang bisa nggak? Scan? Bisa. Siapa gue lagi?
Jika kita beri aplaus pada Inestia, Nasya, dan Emilia. Ini dari 30 ya. Bagus. Untuk yang masih rendah, jangan kecil hati. Ini kan untuk kemampuan awal kalian, karena belum mengetahui pembelajaran tentang teks, berita mengenai unsur dan juga strukturnya. Kalau yang sudah mengetahui dan nilainya bagus, ya kita beri apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Au. Nah, di sini akan menampilkan 2 video, di mana ini berita baru, ya, mengenai Bapak Presiden, dan satunya lagi nanti mengenai kebakaran Ruko. Silakan kalian bisa menyimak video. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara Presiden terpilih menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu siang. Prabowo berangkat dari Hambalang sekitar pukul 11 siang. Presiden terpilih Prabowo Subianto mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah sekitar pukul 13:55 waktu Indonesia Barat. Rencananya pertemuan Prabowo dan Jokowi akan berlangsung di rumah Presiden Jokowi di Solo. Prabowo dan rombongan disambut Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Prabowo dan Gibran menggunakan mobil yang sama untuk kemudian langsung menuju kediaman Presiden Jokowi. Belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan ini. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan dirinya akan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Selesai melakukan belusukan di pasar tradisional Ampel dan mengunjungi KUD Musuh Boyolali, Jawa Tengah, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang akan menjemput Presiden terpilih Prabowo Subianto di bandara dan mengantarkan Prabowo ke kediaman pribadi Presiden Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk makan siang bersama. Pak Prabowo sama Pak Jokowi ketemu di Solo apa benar Mas? Iya, nanti saya sama Mas Agus di satu lokasi lagi yang selesai sebelum di bandara. Ya, nanti makan siang sama Pak Presiden terpilih. Ya, buat ada nun. Ini video yang pertama. Selanjutnya akan menyimak video yang kedua. Desa Patulko di Pematang Siantar, Sumatera Utara, ludes terbakar. Kebakaran diduga dari tumpahan tiner di toko bahan bangunan. Kobaran api dengan cepat membakar 4 ruko di Jalan Patuan, Anggi, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Asal api diduga berawal dari tumpahan cairan tiner di ruko yang menjual cat dan bahan bangunan. Akibat kebakaran, pemilik ruko mengalami luka bakar saat menyelamatkan barang-barang berharga. Setelah menyimak 2 video tadi, kalian
bisa menemukan apa? Tentang unsur-unsur peristiwa ada? Unsur-unsur dari berita tersebut apa coba? Tentang berita pertama, berarti berita tersebut menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kedatangan Pak Prabowo ke Solo yang disambut oleh Wakil Presiden Pak Gibran. Pak Gibran. Berarti ada apanya ya? Apa? Kemudian yang kedua, di mana tempatnya tadi? Yaitu di mana? Di Solo. Terus Waktunya, kapan peristiwa itu terjadi? waktunya yaitu pada hari Minggu siang. kemarin Tanggal ya. 13. Berarti sekarang hari Selasa, berarti 2 hari yang lalu. Terus apalagi? Kan tadi di mana? Di Solo. Adik, siapa? Berarti siapa saja di sana? Terdapat ada siapa saja? Oh, ada Pak Gibran. Ada Pak Jokowi. Berarti siapanya adalah orang yang terlibat dalam pertemuan di Solo tersebut. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Betul. Selanjutnya apa? Mengapa Ada mengapa? peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena ada pertemuan. Kalau mengapanya mungkin nggak ada Bu, karena tadi dijelaskan dalam berita kan menyampaikan bahwa pertemuan itu tuh tidak tahu Membahas apa? Berarti Jadi belum. kita belum tahu tujuan Pak Gibran bertemu Pak Prabowo bertemu Pak Jokowi. Intinya nantinya makan siang, tapi membahas sesuatu yang belum diketahui pembahasannya itu tentang apa, begitu ya tadi kalau saya mendengar dari videonya. Nah yang terakhir, bagaimana di sini berarti bagaimana prosesnya pertemuan tersebut, ya nggak? Bagaimana pertemuannya? Peristiwa terpilih menggelar pertemuan Pak Prabowo di bandara Terus mengantarnya ke rumah Pak Jokowi di Solo. di Solo. Ya, betul sekali. Kita beri applause. Berarti dari 2 video tersebut bisa kita ambil satu dulu ya, tentang yang tadi Pak Prabowo dan Pak Gibran serta Pak Jokowi. Betul sekali, ada unsur adik simbanya kan ya? Nah, terus strukturnya juga ya. Bagian pertama itu berarti mengenai tentang apa? Struktur dari teks berita itu ada 3 kan ya judulnya. Berarti kepalanya kepala, badan berita, ekor berita. Betul sekali ya. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silakan bisa disimak pemaparan video berikut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Kali ini kita mempelajari masih dalam materi teks berita, yaitu pada subbab kriteria berita, struktur berita, unsur-unsur teks berita, dan kita akan lebih membahas mengenai adik simba. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi berita dan syarat sebuah berita. Kali ini kita akan membahas mengenai kriteria peristiwa yang layak dijadikan berita. Tidak semua informasi itu layak dijadikan sebuah berita. Wartawan sebagai penulis berita perlu memilah informasi yang diterima agar menjadi berita yang layak disajikan dalam redaksi surat kabar, stasiun televisi, atau siaran radio. Berikut adalah kriteria sebuah peristiwa yang layak dijadikan berita. Pertama adalah aktual atau kekinian, yaitu peristiwanya baru saja terjadi, sehingga masih sangat hangat atau masih ingin tahu oleh pembaca ataupun pemirsa. Yang kedua, penting. Kejadian yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti berita tentang kenaikan bahan bakar minyak BBM itu sangat ingin diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, kedekatan lokasi. Berita kejadian di wilayah pembaca akan lebih menarik daripada kejadian di tempat yang jauh. Keempat, ekspresi emosional, yaitu dapat memancing atau mengaduk-aduk emosi pembacanya. Selanjutnya, tentang tokoh atau lembaga yang terkenal.
kepopuleran tokoh atau lembaga yang menjadi sebuah topik berita akan menarik perhatian pembaca. Contohnya, berita tentang Garuda Indonesia yang membuka penerbangan baru dari Bali ke Amsterdam. Kebesaran nama Garuda Indonesia akan membuat orang tertarik untuk membacanya. Dan yang terakhir adalah terdapat unsur luar biasa, yaitu kejadian yang sangat jarang terjadi atau luar biasa. Nah, itulah yang menjadi kriteria peristiwa layak dijadikan berita. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur berita. Teks berita disusun dengan pola piramida terbalik yang terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah kepala berita, leher berita, dan tubuh berita. Bila diperlukan uraian lebih panjang, namun kurang penting akan ditambahkan di bagian kaki berita. Jadi bagian paling penting itu berada di atas, lalu semakin ke bawah adalah semakin tidak penting. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari bagian berita tersebut. Yang pertama adalah kepala berita. Bagian pembuka berita yang biasanya disebut kepala berita memuat informasi utama yang paling penting. Teks berita pada bagian kepala berita mengandung jawaban atas pertanyaan yang dengan unsur adiksi yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini penting dilakukan untuk memudahkan penyuntingan tulisan oleh editor saat melakukan penyuntingan karena terjadi keterbatasan ruang pada halaman media. Dengan adanya struktur yang sudah terstandar, penyuntingan tidak akan ragu memotong paragraf terbawah. Nah, di sini sudah ada contoh kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Bontang, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8.11 WIB. Hingga saat ini api masih berkobar. Meskipun terkesan pendek, ini sudah memuat inti dari sebuah berita, yaitu mengandung unsur adiksi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya leher berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Penjelasan yang lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita membantu pembaca memahami isi berita. Leher berita menjadi jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang pada bagian tubuh maupun kaki berita. Selanjutnya, tubuh berita. Bagian ketiga disebut tubuh berita menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yaitu kepala dan leher berita. Nah, di sini sudah ada contoh dari sejumlah unggahan di media sosial. Tampak kobaran api besar disertai awan hitam dari kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi pukul 8.11 WIB. Tulis laporan Kopen Cap Center DKI Jakarta dikonfirmasi Humas Zulkarmat Mulan Wijayanto. Objek kebakaran pipa gas. Tulis laporan tersebut. Kabar kebakaran tersebut juga dikonfirmasi Kasudin Zulkarmat Jakarta Utara Rahmat Kristanto saat dikonfirmasi cnnindonesia.com. Betul, terjadi kebakaran, ujar dia. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Nah, ini adalah contoh tubuh berita. Selanjutnya adalah ekor berita. Adapun bagian berikutnya disebut kaki berita karena memuat kesimpulan berita dan informasi yang tidak terlalu penting. Jadi kaki dan ekor berita itu sama. Contohnya berdasarkan info di media internal Pertamina, terminal bahan bakar minyak pelumpang merupakan depo strategis yang dimiliki Pertamina. Depo pelumpang menyuplai ke sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau ke sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Nah, ini bagian yang tidak terlalu penting. Nah, kenapa disusun sebagai piramida terbalik? Karena biasanya diketahui bahwasannya orang-orang tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca berita. Oleh karena itu disusun piramida terbalik agar orang-orang bisa dengan cepat membaca berita, yaitu pada awalnya saja, karena di awal adalah bagian yang paling penting, yaitu di kepala berita yang memuat unsur adiksi dua. Sehingga kalau pembaca punya waktu luang bisa meneruskan pembacaan berita tersebut, sedangkan kalau tidak, semuanya sudah terjawab di awal paragraf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur berita. Di unsur-unsur berita ini ada istilah adiksimba. Nah, apa itu adiksimba? Yaitu singkatan dari apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah unsur dari sebuah berita. Itu tadi penjelasan mengenai struktur dan juga unsur-unsur teks berita. Nah, nanti biar memantapkan kalian lebih mengetahui lagi apa itu unsur dan juga strukturnya dari teks berita, silahkan kalian bentuk kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Disesuaikan dengan yang asesmen awal dulu apa gimana? Iya, Bu. Ya, yang pas awal dulu. Oke. Berarti kalau itu sekarang duduknya monggo bisa disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang. Masih ingat apa enggak? Masih. Ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada 2 berita. Oke, ayo. 5, 4, nggak apa-apa. Dimajukan, nggak apa-apa, dibalik. Misalkan ini Ines ke baris itu, ya nggak apa-apa, dibalik aja senyamannya. Sudah? Kelompok 1 dari sini. 1, belakang 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya. Kelompok 4 di mana? 5 sini 5. Oke. Ya, itu biar tenang dulu. Jadi terakhir 6. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan, dibaca petunjuknya. Di sini ada yang mendapatkan berita mungkin yang timnas, ada juga yang mendapatkan yang Naomi, yaitu berita terkini ya akhir pekan ini. Dianalisis struktur dan juga unsur-unsurnya. Nah, Ibu beri kebebasan kepada kalian. Ada yang mau membuat peta konsep tersebut, boleh. Misalnya dibikin kayak kupu-kupu, di dalam tubuh kupu-kupu itu menjelaskan tentang adik simbanya, atau misalkan menjelaskan tentang strukturnya, ya, baik kepalanya, tubuhnya, atau kaki dari berita tersebut, boleh. Ada yang mau membuat infografis juga boleh. Ada yang mau membuat PPT, boleh. Atau PPT dibuat video, tinggal ditambahkan lagu juga bisa. Atau mau membuat seperti biasa, bebas, boleh. Intinya mau poster, mau infografis, PPT, peta konsep, bebaskan. Ya di sini di HP, kalau posternya pakai Canva kalian, nggak usah, tinggal nanti menjabarkan. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti presentasi ke depan dari analisis kelompok kalian dipaparkan. Kalian menemukan apa? Kalau peserta lain, kelompok lain boleh menanyakan barangkali tidak sesuai atau ada yang janggal. Nah, bisa dikomentari atau menambahkan, boleh. Berarti ada sesi tanya jawabnya. Ada, nanti presentasi. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Untuk pekerjaannya yang menggunakan Canva, diperbolehkan menggunakan HP. Keaktifan diskusi nanti di dalam kelompok ada penilaiannya. Jadi otomatis nanti kalian harus aktif. Itu kan di dalam LKPD ada dua ya, bisa dibuka. Jadi tidak rebutan, tidak satu kertas. Bisa dibuka, kalian bisa berbagi. Nah, boleh dibuka traversnya. Di dalam LKPD ada 2 bacaan yang sama setiap kelompoknya. Misalkan kamu mendapatkan Naomi, ya Naomi 2. Bisa dibuka. Ini ada alat bantu untuk bukanya, barangkali takut kena. Dibuka LKPD-nya biar nggak rebutan bacanya.
Kerjasama ya sama-sama. Gimana? Ibu kan ini ada yang apa di mana kayak gitu ya. Berarti kita cari yang kayak gini dari informasi apa yang disebutkan itu. Itu kamu bacanya tentang apa? Tentang timnas. Nah, berarti ini beritanya tentang apa? Tentang timnas Indonesia. Mengenai timnasnya bagaimana? Oh ya. Menang? Iya, tinggal di jawabannya sayang. Adik Simba di situ berita itu bercerita tentang apa? Memberikan informasi tentang apa? Kalau itu kan tentang Naomi, berarti kan apanya itu berarti Naomi, seorang gadis dari asal Semarang tersesat di Gunung Slamet selama berapa ya? 2 hari 3 malam gitu. Nah, berarti kalau ini ya tentang timnas. Nah, kalau ini kan tentang timnas. Ya udah, berarti menceritakan tentang timnas Indonesia yang belum menang. Di mana? Di Indonesia. Pertandingan mana? Nah, udah ada tempatnya. Sini mau bikin apa? Mau Poster. Berarti ada yang langsung menuliskan jawaban di sini. Ada salah satu yang buka kanvas buat poster. Jadi cepet waktunya, bisa manajemen sama kerja kelompoknya. Selamat Purbalingga via Aduh, garis besarnya kan bisa, tapi titiknya bisa. Titik mana di situ kan evaluasinya tidak Selasa. gimana ini 15 kelompoknya 3 orang bisa kamu korban dievakuasi 10 juta. Wasit Ahmed Alkaf ya. Berarti wasit Insya Allah Muhammad Jasmine Marfor, Ragnar Orat Mamon. Muhammad Jasmine kan
Ini udah selesai, kelompok sini udah selesai. Belum. Bagaimana ya timnas Indonesia menghadapi ancaman sanksi di stadion 5 menit lagi ada 2 kelompok nanti maju presentasi. Dari kelompoknya siapa yang siap? Oke, siap. Ada sama tim. Lanjut satu lagi. Sini siap? Siap. Oke, satu lagi dari kelompok 1 dan juga berarti ada 2, kelompok 1 dan 5. Kelompok 2 dan 3, 4, 6 di minggu besok. Oke. Nanti ditanggapi, menanyakan, ya. Sekarang presentasi dari kelompok siapa dulu? 1 siap? Siap memaparkan hasil dari diskusinya? Oke, tadi membuat peta konsep? Ya, oke. Silahkan dari kelompok 1 sambil mengerjakan yang belum selesai.
nanti aktif untuk tanya jawab ya, yang lainnya ya. Ini yang sudah siap, silakan bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Rizviana Aulia Putri sebagai moderator. Saya Ines Lestari. Saya Tiahri Ramadhani. Saya Lutfiah Farasya. Saya Genis Rosiliana Putri. Baik, silakan teman-teman pemateri untuk memaparkan hasil diskusi. Yang pertama yaitu ada unsur. Unsur apa? Berita tentang seorang siswi yang diduga tersesat di Gunung Slamet di ketinggian 3.428 mdpl. Di mana? Di Gunung Slamet di ketinggian 3.428 mdpl. Kapan? Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 5 Oktober 2024. Siapa? Seorang siswi SMK N3 Semarang yang bernama Naomi Daviola. Mengapa? Diketahui dari salah satu teman yang mengikuti open trip tersebut, Naomi sempat pamit akan turun terlebih dahulu. Ketika mau turun ke pos Bambangan, Naomi yang bersama 3 temannya izin untuk turun terlebih dahulu, tetapi sampai pas pos Bambangan tidak ada. Bagaimana? Pihak sekolah yang mengirimkan tim pencari ke Gunung Slamet pendakian via Bambangan ada orang tua siswa serta pertolongan pramuka. Struktur dari teks berita Naomi. Yang pertama di bagian kepala itu dari yang seorang siswi SMK Negeri 3 Semarang, Naomi Daviola, sempat hilang diduga tersesat di Gunung Slamet 3.428 mdpl Jawa Tengah pada Sabtu tanggal 5 bulan Oktober lalu. Naomi yang ikut rombongan open trip untuk mendaki gunung di Jawa Tengah itu kemudian berhasil ditemukan dalam kondisi selamat lalu dievakuasi tim SAR pada Selasa tanggal 8 bulan 10. Lalu di bagian badan itu dari dalam video yang dirilis Basarnas Cilacap, orang tua korban yang menunggu base camp langsung memeluk buah hatinya tersebut ketika sudah berjalan dikawal tim SAR gabungan. Korban dievakuasi turun sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat. Saya di lokasi waktu turun tadi. Itu tangis hari ibunya, Dwiningsih Veronica sama bapaknya juga Pak Sugio Handoyo, kata Kepala BPDP Purbalingga Prayitno Selasa tanggal 8 bulan 10, seperti dikutip dari Detik Jateng. Lalu hilangnya Naomi atau yang juga karib disapa Vio itu diketahui ketika yang bersangkutan tak masuk praktik kerja lapangan atau PKL tanpa keterangan. Pihak sekolah monitoring ternyata diketahui anak ini tidak masuk tanpa keterangan. Untuk itu sekolah koordinasi dengan keluarganya, kata Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Semarang Harti di SMK Negeri 3 Semarang Selasa tanggal 8 bulan 10. Dari keluarga diketahui ternyata Naomi ini memang izin mau kegiatan di luar. Tapi untunglah kita juga konfirmasi ke orang tua sekolah menegaskan bahwa sekolah tidak ada kegiatan di luar intinya. Kemudian pihak sekolah berkoordinasi dengan teman satu PKL Naomi dan barulah diketahui korban ikut kegiatan perjalanan atau open trip ke Gunung Slamet pada Sabtu tanggal 5 bulan 10 dan dijadwalkan turun sehari kemudian. Naomi pun dinyatakan hilang dan tim SAR gabungan melakukan pencarian. Pihak sekolah pun mengirim tim pencarian ke Gunung Slamet pendakian via Bambangan. Ada orang tua, siswa, serta unit pertolongan pramuka. Diketahui dari salah satu teman yang mengikuti open trip tersebut, Naomi sempat pamit akan turun terlebih dahulu.
Ketika mau turun ke pos Bambangan, Naomi yang bersama 3 temannya izin untuk turun terlebih dahulu. Tetapi sampai pos Bambangan tidak ada beber hati. Keterangan orang tua korban. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagian ekor berita, yaitu Nenek Naomi Sri Martini mengatakan cucunya tersebut pada Sabtu lalu mengatakan hanya pamit ke orang tuanya tanpa bilang akan mendaki Gunung Slamet. Kemarin cuma pamit, Ma, kalau kemalaman aku nggak pulang, kata Martini menitipkan Vio saat pamit kepada orang tuanya. Saya kira pergi biasa, bukan muncak. Sampai jam 00.00 WIB malam, kok nggak pulang? Sabtu malam, biasanya jam 21.00 WIB kalau main sudah pulang, sampai Senin nggak pulang. Anak ini kemana? Lanjut dia. Pada Senin, ibu korban lalu mengecek laptop anaknya dan bertanya ke pihak sekolah. Pihak sekolah pun tak ada yang tahu kabar Naomi. Selain tak masuk PKL tanpa keterangan, usai dilacak keberadaannya, diketahui Vio mendaki Gunung Slamet. Ibu Vio pun menanyakan kabar anaknya itu kepada orang-orang yang mengikuti open trip ke Gunung Slamet. Diketahui Vio terpisah dari rombongan karena sempat pamit akan turun terlebih dahulu dari pos 7 jam 19.00 WIB sampai kabar hilang. Terus tadi malam jam 21.00 WIB orang tuanya berangkat ke Gunung Slamet. Jelas Martini. Selesai. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok lain, adakah yang ingin menanyakan atau bertanya? Barangkali ada yang mau menanyakan, menanggapi, silakan. Atau ada yang berbeda dari jawaban kalian, bisa disampaikan. Yang bagian Naomi, monggo. Ada yang bertanya tidak? Atau sama jawabannya? Sama. Ya, berarti tidak ada tanggapan dari teman-teman. Silakan bisa ditutup. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya atau menambahkan, presentasi saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Agnes Rizalsania. Saya Naida Asyifa. Saya Sheila Kiriana. Saya Naya Aurelia. Saya Nafisatun Nazirah. Baik, di sini untuk pertama akan dibacakan oleh Mbak Maida mengenai unsur berita atau adiksi, Mbak. Baik, unsur berita atau adiksi dimulai dari apa? Ancaman sanksi untuk timnas Indonesia setelah hasil imbang 1-1, di mana di Stadion Nasional Bahrain Rifa. Kapan? Kamis 10 Oktober 2024 malam itu. Siapa? Timnas Indonesia dan timnas Bahrain pada putaran ketiga. Mengapa? Keributan terjadi. Keputusan kontroversial dari wasit yang memberikan waktu tambahan hingga menit 8.90 ditambah 10 menit, dan gol Bahrain yang dicetak pada waktu tambahan tersebut meninggalkan ketegangan. Bagaimana? Timnas Indonesia kecewa karena merasa wasit janggal dan keputusan tersebut merugikan. Akibatnya beberapa pemain terlibat insiden dengan petugas keamanan. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur berita yang dimana kepala berita akan dibawakan oleh Mbak Raya. Kepala berita yaitu
Timnas Indonesia bakal menghadapi ancaman sanksi setelah bermain imbang melawan Timnas Bahrain pada pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain FIFA Kamis 10 Oktober 2024 malam itu ada beberapa insiden yang membuat Timnas Indonesia menghadapi bayang-bayang sanksi dan hukuman. Selanjutnya tubuh berita akan dibawakan oleh Mbak Nafisa. Tubuh berita yaitu ada duel kedua tim berjalan imbang dengan skor 1-1 pada babak kedua lewat gol Mohamed Jassim Marsun dan Ragonar Ortamangeren. Lalu skuad Garuda sukses mengukir keunggulan lewat gol Rafael Struijk. Sayangnya keputusan wasit Ahmed Alkaf terhitung kontroversial saat melanjutkan laga hingga menit ke 90 tambah 10. Padahal babak tambahan waktu hanya diberikan selama 6 menit. Artinya ada tambahan waktu 4 menit. Dalam periode tambahan waktu inilah yang membuat Bahrain bisa mencetak gol. Mohamed Jassim Marsun menjebol gawang Timnas Indonesia pada menit ke 90 tambah 10. Gol yang dicetak setelah tambahan waktu habis inilah yang membuat skuad Garuda kebobolan. Setelah pertandingan berakhir, ada banyak pemain Timnas Indonesia yang terlibat gesekan. Friksi ini mencuat karena anak asuh Sinteyong merasa bahwa keputusan yang diambil oleh wasit janggal dan merugikan. Gol telat dari Timnas Bahrain membuat para pemain, ofisial dan pelatih kecewa. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji yang melancarkan protes keras sampai mendapat kartu merah dari wasit. Salah satu pemain yang terlihat begitu emosional pada momen ini ialah Zainab Patlinama. Bahkan dia sampai harus ditenangkan oleh rekan-rekannya karena sempat terlibat ketegangan dengan petugas keamanan. Selanjutnya yaitu ekor berita yang dibawakan oleh saya. Keributan semacam inilah yang berpotensi menimbulkan sanksi dari FIFA maupun AFC. Sebab ada beragam sanksi yang mengintai, seperti ketika momen kericuhan Timnas Indonesia U20 pada final SEA Games 2023. Dalam insiden itu, ada beberapa pemain skuad Garuda Muda yang terlibat adu jotos dengan pemain Thailand. Bahkan, beberapa nama pemain sampai harus mendapatkan sanksi denda hingga larangan bermain. Titan Agung dan Komang Teguh menjadi dua pemain yang dihukum paling parah. Sebab, selain diganjar denda sebesar $1.000 atau setara dengan 1,5 juta, keduanya juga dilarang tampil sebanyak 6 laga. Berkaca dari pengalaman ini, keributan para pemain Timnas Indonesia saat melawan Bahrain berpotensi menimbulkan sanksi dan hukuman, meskipun insidennya tak separah final SEA Games 2023. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok lain bisa menambahkan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Monggo, teman-teman. Ada yang mau bertanya, menanggapi, mengomentari? Kelompok 1 biasanya aktif. Menanyakan tidak apa-apa. Tidak? Cukup? Oke, berarti tidak ada yang ditanyakan. Sudah jelas lagi, Mbak. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kami tutup. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi, ya. Sudah baik semuanya, baik dari kelompok 1 ataupun kelompok 5. Dua-duanya sudah sesuai dengan unsur-unsur teks berita dan juga sudah sesuai dengan strukturnya tadi, ya. Mulai dari adik simbanya ada untuk unsurnya, kemudian untuk strukturnya dari kepala, tubuh, ekor atau kakinya juga sudah ada. Untuk lebih
lebih mengetahui kemampuan kalian setelah mempelajari materi ini, Ibu akan memberikan post-test. Post-testnya bisa dibuka melalui ini, kuisis yang tadi. Permisi Ibu. Mau izin saya dan Rizkyana izin meeting sebentar ya Bu. Monggo. Oh iya, pil ketos ya, memaparkan calon ketua. Iya, ketua Iya. OSIS. Oke, nggak apa-apa, silahkan, sukses. Mudah-mudahan kalian yang terpilih. Ya, monggo. Ya, sama-sama. Dua dong. Dua-duanya ini Nggih. mau apa? Masuk Jadi ke paslon nomor 4 sama Iya, masih kira. Tiga. berarti memang aktif ya kalian. Bisa terlihat? Belum, sorry. Ya, lo kembali lagi. Ya, dibuka, bisa. Sudah? Belum. Yang sudah masuk bisa dimulai. Mau tidak untuk
Emilia dan Emilia yang ketiganya. Ya, selamat. Sudah lebih Apa sih bagusnya. nyumbang? Masih ada yang kecil, jangan berkecil hati. Tetap nanti kan bisa dipelajari lebih dalam lagi materi teks berita ini. Sekarang kita tarik kesimpulan setelah mempelajari tadi, ya. Sudah dari pagi kita mempelajari tentang apa tadi? Mengenai apa? Ya. Ada yang bisa memaparkan salah satu? Monggo. Apa itu unsur dari teks berita? Siapa yang bisa memaparkan? Tadi Agnes pinter. Unsurnya teks berita apa, Nes? Apa di mana? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, itu tadi unsur-unsurnya. Kalau strukturnya tadi ada 3 apa saja? Kepala berita, toko berita, ekor berita. Ya, berarti sudah paham ya? Paham. Kalau ditunjuk bingung tapi dipancing langsung ya kalian Iya, ini. Bu. Malu apa gimana sih, Nes? Oke. Lebih apa ya? Lebih antusias kalau bareng-bareng, Bu. Ya enggak? Ya. Nah, di sini kalian Ibu ajak refleksi menggunakan Padlet, bisa memberi emoticon atau apa di situ sudah ada. Tinggal kalian, oh ya, saya kirim di grup aja ya linknya. Ibu bisa dibuka melalui link. Belum dicek lagi. Sudah kan? Belum dicek ya? Ini Padletnya sudah saya kirim. Oh iya, Bu. Terima kasih. Nah, di situ nggak langsung. Harus di close satu. Nanti pulang jam 2. Sela. Tri Juliana 11 Askep. 3 atas nama Emilia. Enak ketinggalan. Ada. Bagaimana perasaan kalian saat belajar materi teks berita tadi? Dijawab. Kemudian, apa yang kalian dapatkan setelah belajar materi hari ini? Dan yang terakhir, apa harapan kalian setelah belajar mengenai teks berita hari ini? Bisa semua ya diharapkan. Suki lope-lope. Menyenangkan, senang sekali. Tambah emoticon juga bisa. Apa yang kalian dapatkan setelah belajar materi hari ini? Dapatkan tadi Banyak. setelah belajar apa saja bisa dituliskan di situ. Apa harapan kalian setelah belajar mengenai teks berita hari ini? Harapannya apa? Apa sih? Mengetahui struktur dan usaha berita. Menjadi brokoli. Teman.
Dapat. Banyak Bu. Oh, sambil ketawa. Sudah tes Bu. 4 ya, Bu? Ya, ada 4 pertanyaan yang terakhir. Sudah Sudah selesai. semuanya? Sudah, Bu. Apa harapan kalian? Nih, setelah mempelajari hari ini apa? Dapat membuat teks berita. Siap, sesuai dengan unsurnya ya tadi. Bismillah. Setelah membuat, nanti kan bisa membacakan, menjadi reporter, jurnalistik kan bisa. Berarti kan kamu harus tahu dulu unsur sama strukturnya. Nah, nanti kalau kamu jadi reporter, nggak tahu unsurnya, nggak tahu strukturnya, bingung kan? Iya. Sudah semuanya? Ibu tunggu. Sukses jaya Udah ya. Kita kembali ke baik, setelah merefleksikan tadi melalui Padlet ya. Sekarang sudah di penghujung pembelajarannya Bu Ninti. Jadi di pertemuan ini sudah cukup karena tadi sudah mempelajari struktur dan unsur. Untuk pertemuan yang akan datang yaitu kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan ya. Nanti bahasa yang dipakai dalam pembuatan berita itu apa saja kita kupas tuntas di pertemuan yang akan datang. Itu untuk pembelajaran hari ini biar lebih semangat, mungkin udah ngantuk dan sebagainya tadi ada yang muak. Kita ice breaking dulu. Oke. Biar apa ya, goyang-goyang dikit, refresh. Biar melek. Biar melek. Pem. Silakan Mbak. Ayo. Siap? Siap. Yuk diri. 5, 4, 3, 2. Goyang. Ikuti gerakannya ya. Ayo Bunda. Digeser mungkin itunya bisa. Nah. Kami kesangan dapat. Padahal biasanya digoyang-goyang TikTok yuk. Iya.
Kalian nggak ikut kegiatan yang lainnya? Iya ya. Ya, udah. Ini udah selesai untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Siapa saja boleh? Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Untuk LKPD-nya Ibu ambil ya, silakan dikumpulkan. Nanti untuk yang membuat poster, infografis, dikirim di grup nggak apa-apa. Ya, dikasih nama kelompoknya. Belakang? Ya. Sini kelompok 4, 3, 4, 5, 6. Yang peta konsep sudah di sini tadi ya? Sudah. Oke. Silakan mau mengikuti pembelajaran berikutnya atau kegiatan di luar, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kami sayang Ibu. Doakan kami sukses. Amin. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses dunia akhirat. Cita-citanya juga nanti bisa tercapai. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin, amin. Oke, monggo. Ibu.